Om Swastiastu, Om Awinamastu Namasidam, Om Anumadrah Kartayanti Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya menyampaikan untayan Dharma dengan judul 3 Kerangka Dasar Agama Hindu sebagai pedoman hidup. Seperti yang kita ketahui, setiap agama pasti memiliki pedoman hidup. Begitu juga dengan ajaran agama Hindu. Pedoman hidup agama Hindu disebut dengan 3 kerangka dasar agama Hindu. Jika kita sebagai umat Hindu mempraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Di mana bagian yang satu dengan yang lain saling isi mengisi atau berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang bulat untuk dihayati dan diamalkan guna mencapai tujuan agama, yaitu Jagadika dan Moksa. Umat sedharma yang berbahagia, adapun bagian-bagian daripada 3 kerangka dasar agama Hindu adalah yang pertama yaitu Tattva. Tattva berasal dari kata tat dan tua. Tat berarti itu, tua juga berarti itu. Jadi secara leksikal, kata Tattva berarti keutuhan. Dalam makna yang lebih mendalam, kata Tattva bermakna kebenaranlah itu. Kerap kali kata Tattva disamakan dengan filsafat ketuhanan atau teologi. Di satu sisi, Tattva adalah filsafat tentang Tuhan. Tetapi Tattva memiliki dimensi yang lain yang tidak didapatkan dalam filsafat. Filsafat yaitu keyakinan merupakan pergumulan pemikiran yang tidak pernah final. Tetapi Tattva adalah pemikiran filsafat yang akhirnya harus diyakini kebenaran. Yang kedua yaitu susila. Sementara itu susila berasal dari kata su dan sila. Su berarti baik dan sila berarti dasar, perilaku atau tindakan. Secara umum susila diartikan sama dengan kata etika. Definisi ini kurang lebih tepat karena susila bukan hanya berbicara mengenai ajaran moral atau cara berperilaku yang baik, tetapi juga berbicara mengenai landasan filosofis yang didasari suatu perbuatan baik yang harus dilakukan. Bandingkan dengan kata etika yang berarti filsafat moral. Sebaliknya kata moral berarti ajaran tentang tingkah laku yang baik. Umat sedharma yang berbahagia, sampai di sini jelas bahwa antara moral dan etika dibedakan secara konseptual. Moral selalu menjadi bagian etika, tetapi etika belum tentu masalahnya moral. Karena etika berbicara tentang perilaku yang baik. Harus dilakukan manusia dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Moral adalah etika-etika khusus yang berlaku dalam skup tertentu. Suatu tindakan yang dianggap bermoral di suatu komunitas belum tentu bermoral di komunitas yang lain. Merujuk pada perbedaan definisi di atas, terminologi kata susila lebih tepat diterjemahkan dalam kata etika karena memberikan landasan suatu perbuatan yang lebih luas. Umat sedharma yang berbahagia, bagian yang ketiga yaitu upakara atau acara. Tradisi atau kebiasaan yang merupakan tingkah laku manusia, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang didasarkan atas kaidah-kaidah hukum yang ada. Dalam bahasa Kawi, acara mempunyai pengertian yang pertama yaitu kelakuan, tindak tanduk, atau kelakuan baik dalam pelaksanaan agama Hindu. Yang kedua, adat atau suatu praktik dalam pelaksanaan agama Hindu. Dan yang ketiga, peraturan yang telah mantap dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, dari ketiga pengertian 3 kerangka agama Hindu di atas semakin jelas bahwa ketiganya memang tidak dapat dipisahkan.
Tatwa menjadi landasan teologis dari semua bentuk pelaksanaan agama Hindu. Susila menjadi landasan etis dari semua perilaku umat Hindu dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan alam lingkungan. Sedangkan acara adalah landasan perilaku keagamaan, tradisi, kebudayaan religius. Acara mengimplementasikan fatwa dan susila dalam wujud tata keberagamaan. Yang lebih real, dimensi kebudayaan. Tanpa adanya acara, agama hanyalah seperangkat ajaran yang tidak akan nampak di dalam dunia fenomenal ini. Secara sosioantropologis, acara menjadi identitas suatu agama karena ia melembaga dalam suatu sistem tindakan. Sebaliknya, takwa ketuhanan sangat abstrak sifatnya. Demikian halnya dengan susila yang tidak hanya dibentuk oleh agama, melainkan juga oleh tradisi, adat, kebiasaan, tata cara, nilai-nilai moral, moral sosial. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita selalu berpedoman pada 3 kerangka dasar agama Hindu dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi umat sedharma sekalian. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.